Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah bergabung di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Navel Gamal Situmeang, host sekaligus moderator selama podcast ini berlangsung. Podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu isu strategis yang sedang terjadi, yaitu korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan mengakibatkan bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian sosial, tapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya terjadi pada pemangku jabatan ataupun yang berkepentingan saja. Yang melakukan tindak pidana korupsi baik di sektor publik maupun privat, semuanya bisa memungkinkan untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang menjadikan tindak pidana korupsi tersebut sebuah fenomena yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, kali ini kita akan membahas, mungkin teman-teman juga pernah mendengar salah satu kejadian atau kasus korupsi yang terjadi di salah satu lembaga di Indonesia, yaitu di PT Asuransi Jiwasraya. Telah bergabung bersama kita Mas Dhani Fajarudin sebagai narasumber. Halo, Mas Dhani Fajarudin. Selamat siang, Mas Dhani Fajarudin. Apa kabar? Selamat siang Mas, Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, terima kasih nih sudah bergabung bersama kami. Ya, perkenalkan ini Mas Dhani Fajarudin selaku narasumber hari ini yang akan menjelaskan atau memberikan pencerahan tentang korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa sih itu Jiwasraya, boleh tolong dijelaskan, Mas Dhani? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu asuransi Jiwasraya. Asuransi Jiwasraya merupakan PT asuransi badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di sektor asuransi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1878, menjadikan PT Asuransi Jiwasraya perusahaan jasa keuangan yang tertua di Indonesia. Dari tahun 1878 ya, Mas ya? Iya Mas, benar. Dari tahun 1878. Oke, masalah apa sih Mas yang sedang terjadi baru-baru ini di PT Asuransi Jiwasraya? Mungkin Mas bisa jelaskan. Kalau masalahnya mungkin di sini saya akan jelaskan masalah pokoknya aja ya Mas. Iya, Kalau masalah pokok ada 3 akar permasalahan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya. Pertama, permasalahan fundamental, yakni terkait masalah likuiditas dan solvabilitas yang sudah terjadi sejak lama. Permasalahan kedua adalah tata kelola perusahaan yang lemah, di mana tidak adanya portofolio guideline yang mengatur investasi maksimum pada aset beresiko tinggi.
Dan yang masalah terakhir, masalah ketiga, adalah permasalahan tentang likuiditas dari produk saving plan Jiwasraya yang menyebabkan naiknya pencapaian dan penurunan penjualan. Sejak tahun 2017, nilai klaim dan manfaat meningkat drastis. Penurunan kepercayaan nasabah pada Jiwasraya menyebabkan klaim meningkat secara signifikan ke 51% dan terus naik hingga 85%. Hal tersebut menyebabkan tekanan likuiditas pada asuransi Jiwasraya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas, permasalahan yang terjadi di asuransi Jiwasraya. Oke, terima kasih Mas. Eh, yang kita sama-sama tahu kan saat ini asuransi Jiwasraya itu kan sudah bangkrut ya. Apa sih Mas yang Iya, benar, Mas. menyebabkan PT Asuransi Jiwasraya tersebut bangkrut? Yang menjadi akibat itu adalah asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap klaim nasabah. Adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang diduga akibat adanya transaksi-transaksi tersebut, PT Asuransi Jiwasraya sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar 13,7 triliun. Kerugian sebesar 13,7 triliun. Itu Iya, benar, nominal Mas. yang Sampai Agustus tidak kecil ya Mas tahun ya. 2019. Iya, Mas, Ya, benar. yang sama-sama kita ketahui juga nih Mas, kan di asuransi Jiwasraya tersebut telah terjadi kasus korupsi ya Mas ya. Siapa sih Mas yang melakukan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya? Kalau terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya tahun 2010 sampai 2018 itu adalah Peter Resiman. Itu selaku direksi PT Himalaya Energi Perkasa. Pada perkara ini, Majelis Hakim menetapkan dan menilai Peter terbukti mengatur serta mengendalikan lawan transaksi dalam pengelolaan instrumen investasi saham dan reksadana dari Jiwasraya pada periode 2008 sampai 2018. Perbuatannya itu dilakukan bersama 6 terdakwa lainnya, yaitu yang pertama mantan Direktur Utama Jiwasraya yang bernama Hesdrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Heri Prasetyo. Kemudian mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya yaitu Syah Mirwan. Iya, Pak Syah Mirwan. Dan selanjutnya Komisaris PT Hansom Internasional Bapak Beni Cokro Saputro. Lalu ada Komisaris Utama PT Terada Alam Mineru Heru Hidayat dan Direktur PT Maxima Integra Bapak Joko Hartono Tirto. Demikian nama-nama yang diduga korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Berarti kasus korupsi asuransi Jiwasraya ini tidak hanya menyeret nama-nama di internalnya saja Mas ya. Berarti direksi-direksi dari instansi eksternal eksternal juga pun terkait. ikut terseret Mas ya. Iya, benar. Oke, pertanyaan berikutnya Mas. Berapa sih kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan atau yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya, Mas? Kalau kerugian menurut survei Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan total kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya mencapai 16,81 triliun. Terdiri dari kerugian negara akibat saham sebesar 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi di reksadana sebesar 12,16 triliun. Jadi totalnya itu 16,81 triliun. Pada persidangan, jaksa mendakwa seluruh perusahaan
manajemen investasi itu melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang atau money laundry dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada reksadana PT Asuransi Jiwasraya selama periode 2018 sampai 2000 maaf 2008 sampai 2018, Mas. Berarti sekitar 10 tahun, Mas ya? Iya, Mas, Iya. sekitar 10 tahun. Oke, dari total kerugian yang begitu besar, Mas, yang sebesar yang sampai nilainya triliunan itu, menurut Mas, kira-kira apakah PT Jiwasraya tersebut masih bisa dipertahankan nggak sih sebagai salah satu badan atau PT atau institusi atau ya sebuah perusahaan asuransi yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara Indonesia? Kira-kira masih bisa dipertahankan nggak tuh, Mas? Kalau kita mengacu pada pasal 142 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan melihat kondisi keuangan Jiwasraya saat ini, maka perusahaan dapat dilakukan pembubaran. Pembubaran perseroan terjadi karena harta kekayaan perseroan yang telah dinyatakan valid berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kondisi keuangan Jiwasraya dalam keadaan insolvensi terjadi sejak tahun 2002. Jadi, manajemen Jiwasraya sebenarnya dapat menyatakan pilot sehingga dapat melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tapi ada alternatif lain untuk mempertahankan atau menyelamatkan Jiwasraya. Maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu pertama, privatisasi, yang kedua, dana talangan dalam bentuk penyertaan modal negara dari APBN, dan yang ketiga, pembentukan holding BUMN asuransi. Selain ketiga cara penyelamatan tersebut, di atas, strategi keempat adalah dengan menawarkan Jiwasraya untuk dilakukan akuisisi oleh perusahaan lain. Dari empat alternatif solusi penyelamatan di atas, pembentukan holding BUMN asuransi dan akuisisi oleh perusahaan lain merupakan cara yang paling memungkinkan untuk menyelamatkan Jiwasraya. Seperti itu, Mas. Oke, berarti dari 4 cara tersebut, cara yang paling efektif itu adalah melakukan pembentukan holding BUMN, ya Mas ya? Iya, Atau Mas. Seperti itu. menjadikan perusahaan tersebut diakuisisi oleh perusahaan lain, ya Mas ya? Iya, seperti itu, Mas. Oh, siap. Baik. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir. Kita pengen tahu nih masukan dari Mas atau ya saran-saran atau pandangan dari Mas ya dari Mas Dani agar hal seperti ini, kasus-kasus korupsi seperti ini tidak terjadi lagi. Gagasan apa yang kira-kira bisa diberikan agar kasus ini tidak terjadi lagi? Kalau belajar dari kasus Jiwasraya, gagasan yang bisa saya kasih yaitu melakukan reformasi lembaga keuangan non-bank atau LKNB, khususnya di industri perasuransian perlu dilakukan. Reformasi mencakup antara lain yang pertama itu pengaturan, yang kedua pengawasan, dan yang ketiga manajemen resiko untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada LKNB, khususnya perusahaan asuransi. Selain itu, DPR RI perlu mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang materi substansi mengatur industri non-bank khususnya usaha asuransi. DPR RI perlu mendesak Kementerian BUMN agar segera menunjuk OJK untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang insentif
terhadap lembaga-lembaga keuangan khususnya non-bank. Hal ini dikarenakan kasus Jiwasraya dapat berdampak sistematik pada sektor keuangan non-perbankan, di mana transaksi menyangkut para investor dan nasabah pemegang polis dalam jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya, agar reformasi asuransi tetap sasaran, perlu program insurance teknologi dan kampanye nasional peningkatan kesadaran berasuransi. Selain itu, menurut saya perlu dilakukan pembentukan lembaga penjaminan pemegang polis atau LP3, perlindungan konsumen asuransi sesuai peraturan OJK, dan yang terakhir, pengaturan porsi kepemilikan asing. Mungkin seperti itu Mas yang gagasan yang saya bisa sampaikan. Untuk itu Mas ya, mungkin seperti itu. Gimana Mas? Ya mungkin seperti itu gagasan yang bisa saya berikan untuk kasus-kasus seperti Jiwasraya agar tidak terjadi di kemudian hari. Ya, oke. Baik, kita sudah sampai di akhir podcast kali ini. Terima kasih banyak Mas Dani atas ilmu-ilmu yang telah diberikan, atas gagasan-gagasan yang telah diberikan kepada kami. Kita berharap bersama-sama agar kasus-kasus korupsi atau kasus-kasus negatif yang seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Dani Fajarudin atas waktunya, Sama-sama. telah menyempatkan waktunya. Ya, semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang telah hadir menyaksikan dan kepada rekan-rekan pendukung dalam podcast ini. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya tutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.